Oke teman-teman, dalam video kali ini kita gunakan bahasa. Kita melakukan vakoemulsifikasi pada katarak grade 4. Kita mulai dengan melakukan main incision dengan nicking limbal vessels agar lukanya lebih cepat sembuh. Tandanya itu ada pendarahan sedikit. Dan arah insisi keratom kita kurang lebih sekitar 15 derajat away dari iris plane agar terbentuk watertight incision sehingga luka itu kedap. Bahkan tanpa kita hidrasi pun di akhir bisa saja dia kedap. Lalu sebagai beginner, saya juga merekomendasikan selalu kita bikin cystotom untuk membuat flap awal ketika akan melakukan kapsulorhexis nantinya. Kita bikin sesuai dengan preferensi kita masing-masing. Ya, hal ini juga sebagai tujuannya untuk membiarkan tripan blue tadi yang sudah kita injeksikan untuk mewarnai kapsul selagi kita membuat cystotom. Lalu, video ini dalam kecepatan 1/5 dari waktu aslinya. Dan kita berikan sodium untuk mendatarkan kapsul anterior sekaligus viskomidriasis, melebarkan pupil. Kita bikin flapnya. Flap yang bagus itu menentukan hasil sisi yang baik. Pastikan bikin flap yang cukup bagus sehingga gampang di-grab dengan utrata. Nah, kita akan menggunakan utrata. Melakukan kapsulorhexis sebaiknya dengan bertambahnya jam terbang kita tidak perlu banyak-banyak menggrab kapsul, menggrab flapnya itu, karena itu hasilnya nanti kurang bagus. Dan yang saya lakukan ini ya masih agak sedikit sering saya menggrab flapnya sehingga hasilnya sisinya agak sedikit oval ya, kelihatan seperti bola football. Oke. Ya, lumayan lah, agak sedikit oval. Lalu kita akan melakukan hidrodiseksi. Dianjurkan kita keluarkan dulu sodiumnya, tampak itu keluar sodiumnya. Tujuannya nanti untuk mencegah terjadinya capsular block syndrome ketika hidrodiseksi. Dan kita lakukan hidrodiseksi di arah jam 2, 12, 10. Kita lihat wave airnya di belakang. Kalau kelihatan ya, kalau ini kurang kelihatan karena ini grade 4 jadi tidak terlalu kelihatan wave-nya berjalan ketika kita melakukan hidrodiseksi. Lalu kita sedikit injeksikan HPMC untuk membentuk COA. Lalu kita putar. Nah, kalau kata udah Devgan, jika nukleusnya tidak terputar, maka VECO kita tidak akan berhasil. Pastikan terputar. Jika belum terputar, lakukan hidrodiseksi terus sampai terputar. Dan hati-hati melakukan hidrodiseksi secara gentle, jangan semprot secara keras. Gentle. Ya, kita mulai VECO kita ini dengan metode VECO 1 grooving dengan energi yang tinggi, vakum dan flow rate yang minimal, yang standar. VECO 1 untuk membentuk groove. Ketika melakukan groove ini, pedal VECO 1 itu ditekan sedalam-dalamnya agar energinya cukup untuk bikin groove. Jika tidak, maka nukleusnya nanti akan ikut goyang karena kurang energi. Dan usahakan ketika bikin groove itu memang diperlebar sedikit untuk mengeluarkan. Ketika kita akan melakukan crack, aduh ternyata gagal kita mengcrack. Ya, ini adalah salah satu kesalahan beginner yang paling sering terjadi, maka ya udah kita go on. The show must go on. Kita ambil sedikit, lepas lagi, ambil sedikit, tekan pedalnya, oke, ya kita ambil, ya masih bisa diambil meskipun tidak tercrack secara sempurna tadi. Jadi bikin groove itu ketika bikin groove itu sebaiknya memang saat pedal VECO itu ditekan sedalam-dalamnya agar energi untuk melakukan membuat groove itu bagus. Jika tertekan tidak maksimal, maka nukleus itu ketika kita groove ikut goyang, itu tidak baik. Itu bisa menyebabkan zonula stress. Dan kita bikin groove itu kalau bisa kita perlebar sedikit, karena kita lihat kan tip VECO itu juga ada sleeve-nya, itu diameternya menjadi lebih besar sehingga kalau masih sempit groove-nya itu tidak masuk tip kita sampai ke dalam.
Dan ukuran groove dalam itu bagaimana kita mematoknya? Ya, mematoknya groove itu jika kita baca buku itu kurang lebih 3 kali diameter lubang tip. Ukuran lubang tip itu rata-rata sekitar 0,8, 0,9, 1,1 mm, maka mungkin sekitar 3 mm itu samalah, kurang lebih kurang sedikit dari ketebalan nukleus, sehingga 3 kali itu memang nggak bisa kita patok secara pasti, itu memang nantinya akan bertambah sesuai dengan jam terbang. Nah, ini kita sudah selesai Veko. Belum selesai ya, masih ada last piece ya, main aman saja. Last piece ini karena susah, kita tembak sedikit HPMC di bawah biar aman kapsul anterior posteriornya. Dan kita makan pada posisi sekarang lagi di iris plane. Nah, kita makan sisa nukleus yang tersisa. Potongan terakhir ini memang sedikit tricky karena sudah tidak ada lagi yang menghambat kapsul posterior sehingga berpotensi menyebabkan PCR atau posterior kapsul rupture. Dan sudah selesai ya, tinggal cortex kita perlebar sedikit dengan HPMC, bentuk sedikit kapsular bagnya. Kita lakukan irigasi dan aspirasi cortex. Kebetulan mesin yang saya gunakan tip IA-nya tidak mempunyai sleeve dan tip IA-nya lurus. Keuntungannya lubang tipnya lumayan besar sehingga cukup cepat melakukan irigasi aspirasi korteks. Kelemahannya sulit melakukan manuver irigasi aspirasi korteks, terutama yang dekat dengan main incision. Jika tip IA-nya itu sedikit ada sudutnya, kurang lebih sekitar 45 derajat atau 30 derajat, itu memudahkan untuk mengaspirasi sisa korteks yang berada di dekat main incision. Pastikan selalu ketika irigasi aspirasi korteks ini lubang tip IA itu berada di atas sehingga tidak ada kejadian menghisap kapsul posterior. Nah, yang paling sulit itu memang di sekitar main incision ini. Makanya untuk pemula, sebagai pemula, saya sering sekali meninggalkan saja korteks yang tersisa di dekat main incision ini untuk sementara. Saya pasang dulu nanti IOL-nya sehingga gampang, nanti cukup aman kapsul posteriornya sudah diamankan dulu, sudah ada pelapisnya. Ini kebetulan ketika saya masukin viscose lagi, saya masih bisa diambil nih yang dekat main incision. Dan ternyata memang ya bisa kita ambil yang di dekat main incision. Tapi yang di arah jam 10 itu agak sulit sepertinya. Oke lah. Kita tidak mau bermain yang beresiko sehingga kita pasang dulu IOL-nya, sudah ada dulu yang melindungi kapsul posteriornya. Baru setelah itu kita lakukan manuver lainnya untuk mengaspirasi korteks yang tersisa. Nah, sebagai pemula juga kita harus melakukan loading IOL ke injektornya sendiri ya. Pastikan S terbalik ya. Haptiknya berbentuk S terbalik. Jangan seperti huruf S. Ini nanti akan memudahkan kita ketika melakukan rotasi IOL intrakapsular. Oke. Tadi kapsulnya sudah kita masukkan HPMC. Ya, tidak perlu kita perlebar. Cukup ukurannya sekitar 2,5 sampai 2,7 mm nozzle-nya dengan ukuran keratom kita tadi, sehingga kita tidak perlu memperlebar luka. Tadi agak terbalik sedikit. Oke, kita putar lagi. Nah, ketika memutarnya jangan di haptiknya, tapi di optiknya ya. Karena kalau di haptik beresiko, karena IOL ini lunak, beresiko nanti jebol ke arah kapsul posterior. Pilih optiknya. Geser optiknya yang agak di tepi-tepi itu untuk memutar, karena optiknya itu cukup keras. Sehingga untuk memutar IOL itu sebaiknya di dekat di optik, di tepi-tepinya itu. Jangan di haptik. Berbeda ketika kita memasang IOL PMMA yang memang kita memutar haptiknya. Lalu kita irigasi aspirasi sisa kortek tadi yang tersisa sudah habis ternyata. Oke. Sekaligus kita irigasi aspirasi sisa viskos yang ada dan lebih aman. Kita irigasi lagi aspirasi sisa korteks mungkin masih tersisa di tepi-tepi. Oke, selanjutnya kita berikan karbakol. Sebenarnya sudah cukup kecil ya. Tadi sudah saya berikan karbakol. Oke, kita hidrasi. Nah, ketika lakukan hidrasi tadi, lihat saya menghidrasinya tidak di dinding, tapi cukup di
di atapnya saja sehingga bagus dan rendah astigmatnya. Oke, sudah. Terima kasih.